Tugas utama Feng Tianxing kali ini adalah menjaga kehampaan dan mencegahnya melarikan diri. Namun pada intinya, Feng Tianxing tidak akan melepaskannya. Selama ada kemungkinan Kandi kalah, Feng Tianxing akan mengambil tindakan untuk menghapus kekosongan tersebut. Karena Candi lebih berguna sekarang hidup daripada mati. Sebagai tuan kota Luo sendiri, dia secara alami tahu lebih baik daripada yang lain setan mana di kota utama yang kuat, mana yang bisa dikumpulkan, dan mana yang hanya bisa ditinggalkan. Jika Kandi hilang, Feng Tianxing harus merekrut sendiri setan-setan kuat itu. Pada saat itu, akan membutuhkan waktu dan tenaga, belum lagi mungkin tidak dapat memberikan banyak pengaruh. Kandi adalah iblis di kota utama, dan dia memiliki rasa identitas dengan iblis kuat yang tinggal di kota utama sekarang. Ini masih sangat diperlukan untuk kendali Feng Tianxing. Selain Jiang yang diatur oleh Feng Tianxing, bawahan ini juga harus mengatur Jiang terlebih dahulu, agar dia lebih berguna dalam menghadapinya. Lagi pula, ada 700.000 setan. Jumlah ini terlalu menakutkan. Sementara Feng Tianxing sedang berpikir dalam hati, Laksamana Yan di samping berbicara. Tianxing, situasi ini tampaknya sangat tidak menguntungkan bagi Kandi. Kata-kata ini mengingatkan Feng Tianxing, dan dia hanya mengangguk. Memang, sekarang Fight menggunakan cara yang pernah dikuasai Tuan Kota Luo. Meskipun serangan itu memiliki pengaruh yang kecil, Fight mengandalkan perasaan Kandi kepada Tuan Kota Luo untuk memaksanya berhenti menyerang lagi dan lagi, menempatkan dirinya dalam bahaya. Untungnya, Kandi bukanlah seseorang yang hanya menunggu kematian, dan setiap responnya cukup sempurna. Jika ini terus berlanjut, Kandi tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya sendiri, dan tidak mungkin mengalahkan Tuan Luo. Dari sudut pandang ini, dia sepertinya ingin melakukan penebusan, atau, untuk menunjukkan keinginannya dengan kematian. Evaluasi acuh tak acuh Feng Tianxing membuat Laksamana Yan mengerutkan kening. Tianxing, aku ingat kemarin kamu memberitahuku bahwa Kandi ini sangat penting. Jika kamu tidak bisa menutupnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Kenapa aku tidak bertindak diam-diam dan membantunya memecahkan masalah ini? Setelah hening sejenak, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tidak ada obat bagi mereka yang memiliki keinginan untuk mati. Namun, itu bukan pilihan baginya untuk terus seperti ini. Biarkan aku membantunya melihat musuh di depannya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing baru saja membuka tangannya dan minum dengan suara rendah. Sun Feng, embusan angin mendesing keluar, dan semburan suara tajam terdengar di udara. Tetapi tidak ada perubahan di lingkungan sekitarnya. Kecuali untuk niat membunuh yang dingin, dia tidak bisa merasakan apapun. Dan bahkan Laksamana Yan yang berada di sampingnya tidak bisa merasakan lokasi spesifik dari gerakan ini. Dia hanya bisa menebak secara samar dari sedikit niat membunuh. Tampaknya perbedaan besar itu tidak buruk, tetapi sebenarnya jaraknya ribuan mil. Jika Anda bisa menebaknya secara samar, itu berarti Anda tidak akan pernah bisa menemukan target lawan untuk pertama kalinya, dan Anda tidak akan bisa memberikan respon yang paling masuk akal. Ini adalah celah absolut dalam kekuatan. Laksamana Yan sedikit terkejut saat melihatnya. Aku khawatir kemampuanmu tidak pada level menghancurkan tubuh, kan? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya masih berada di puncak alam tubuh rusak. Hanya saja siapapun yang merupakan makhluk hidup dapat melakukan cara pemahaman ini. Sekarang pemahaman dapat meningkatkan kemampuan sebenarnya dari sarana saya, meskipun tidak berpengaruh pada alam. Jika kamu punya hati, aku bisa memberimu beberapa peluang untuk memahami Dao. Laksamana Yan terkejut lagi. Pemahaman tentang aturan Dao ini, dalam arti tertentu, merupakan kesempatan bagi satu orang. Hal-hal ini hanya bisa sembrono dan tidak bisa dipaksakan. Tapi apa yang dikatakan Feng Tianxing sekarang, sepertinya dia masih memiliki banyak cara di tangannya. Selain Leiting, dan Pilfire yang dia lihat avatarnya dilemparkan hari itu, dan sekarang ada Sun Feng dan Dao of Time, berapa banyak rahasia yang masih dimiliki orang ini. Seolah-olah dia memahami pikiran Laksamana Yan. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir. Setidaknya aku adalah iblis. Dan aku akan menjadi iblis sekarang dan di masa depan. Mulut Laksamana Yan sedikit berkedut. Jaminan macam apa ini? Sebagai iblis, tidak bisakah mereka memiliki ide dan tujuan yang aneh? Sebagai ras iblis, dia tidak akan merasa aneh melakukan apapun. Lupakan saja. Tidak masuk akal bagiku untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Feng Tianxing tersenyum. Selama kamu tahu, sekarang sikap kedua pihak telah mengalami perubahan halus. Tetapi baik Laksamana Yan maupun Feng Tianxing tidak merasa ada yang salah dengan ini. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak ada, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam aspek lainnya. Laksamana Yan tidak merasakan sesuatu yang salah, apalagi Feng Tianxing. Karena kekuatannya, dia memilih untuk menunjukkannya. Laksamana Yan hanya secara pasif membuat pilihan yang akan dibuat oleh iblis saat menghadapi yang kuat. Saat Sun Feng tiba, dalam sekejap, tubuh Tuan Kota Luo berubah menjadi bubuk. Tuan Kota Luo tiba-tiba berteriak dengan keras, dan bubuk yang hancur berkumpul kembali. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan Tuan Kota Luo.
tetapi digantikan oleh binatang aneh dengan leher ramping. Bentuknya agak aneh, dengan kepala besar tergantung di kepalanya yang ramping, dan tubuhnya terhubung ke ujung lehernya yang ramping, seperti genangan daging busuk yang berakar di tanah. Saat dia melihat kehampaan itu sendiri, Feng Tianxing tiba-tiba tertawa kecil. Ternyata itu cacat, tidak heran dia tidak berani menghadapi kita secara langsung. Ejekan Feng Tianxing membuat suasana yang semula serius menjadi lebih mudah. Tetapi Laksamana Yan tetap diam, hanya menatap tubuh Void, mengamati dengan cermat. Dia telah belajar banyak dari Feng Tianxing, terutama dalam hal mengamati musuh dan kemudian merespons. Dia sangat setuju. Sekarang adalah kesempatan langka untuk mengamati kehampaan itu sendiri, dan mungkin akan ada beberapa penemuan baru. Meskipun Feng Tianxing mungkin telah memimpin dalam penemuan ini, dia masih harus memahami sesuatu. Feng Tianxing tidak akan tinggal di yurisdiksinya selamanya. Kandi menyaksikan tubuh Tuan Kota Luo berubah menjadi penampilan seperti itu, dan keengganan di matanya berubah menjadi kemarahan dalam sekejap, memelototi kehampaan yang jelek. Kaulah yang membunuh Tuan Kota Luo, dengan kalimat yang sederhana namun tenang. Saat berikutnya, ada serangan terus-menerus Kandi seperti air pasang. Taji tulang, metode paling dasar dari iblis, tampaknya bebas dari uang, dan dia dengan panik membuangnya. Menunjukkan lagi bahwa dia diawasi oleh penguasa kota bakat bertarung yang berat. Taji tulang hanyalah tipuan. Kunci sebenarnya adalah dia menunggu kesempatan. Melihat waktunya, lapisan kecemerlangan tiba-tiba bertahan di tubuhnya. Dan saat berikutnya, taji tulang berganti tempat dengannya. Dia mengambil pisau entah dari mana di tangannya, dan menginjaknya langsung ke arah kepala Kongkong. Tidak mau kalah, Void tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah dari kepalanya yang jelek.